Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bibi Rezi. Saya berasal dari kelas 2 SID. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang implementasi CRUD dengan relasi dua tabel di Laravel. Di sini saya akan buka program saya. Kan disoalkan membuat relasi kedua tabel CRUD kan. Nah, di view saya sudah membuat lembaga. Saya sudah membuat ini lembaga, jabatan, perangkat desa, RW, warga. Nah, di setiap ini tuh ada create, edit, dan indeksnya. Misalkan di lembaga, di sini saya bisa mengeditnya. Nih, ini reset, ini update lembaga. Nah, di sini saya mengambil dari jabatan. Statistiknya ini pesan. Oke, ini format gambarnya. Lalu di show itu tabel detail. Ini tabel detailnya. Di grid. Lalu ini perangkat desa. Sini saya akan mulai dari lembaga, dari model. Di sini saya mulai dari model, lanjut ke migration, controller sampai ke seeder. Saya jelasin sambil langsung scroll codingnya satu persatu supaya terlihat jelas struktur kodenya. Nah, pertama saya buka model lembaga desa.php. Di file ini saya membuat model lembaga desa yang nantinya itu akan berfungsi sebagai representasi atau perwakilan dari tabel lembaga desa di database di sini. Jadi setiap kali kita melakukan query atau manipulasi data terhadap lembaga desa, Laravel akan menggunakan model ini. Nah, pada bagian atas nih, pada bagian access dan use nih, ini adalah tuh deklarasi standar yang menandakan bahwa file ini itu berada di dalam folder model, dan kita juga mengaktifkan fitur as factory yang memungkinkan model ini itu digunakan oleh factory dan seeder. Masuk ke bagian fileable yang ini. Di sini saya menentukan kolom apa saja boleh diisi secara massal menggunakan create atau update. Kolom-kolom inilah yang ini nama lembaganya, deskripsinya sebagai penjelasan tentang lembaga, kontak, nomor WA atau telepon, logo logo yang akan diupload. Kenapa kita menggunakan fileable tuh? Karena Laravel itu punya sistem keamanan bernama Mass Assignment Protection. Kalau file tidak dimasukkan ke fileable, Laravel itu akan menolak proses create atau update agar tidak ada data tidak aman yang masuk. Kemudian di bawah ada metode relasi. Relasi ini menggunakan hash many atau one to many, yang artinya tuh satu lembaga bisa punya banyak jabatan. Ini masuk akal kan, karena dalam sebuah lembaga ada posisi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Lanjut ke anggota, relasi anggota. Di sini juga menggunakan hash many, artinya satu lembaga itu bisa memiliki banyak anggota. Nah, nanti relasi ini tuh digunakan di controller untuk memanggil daftar anggota sekaligus dengan datanya. Lanjut ke model jabatan lembaga.php. Model ini itu dipakai, model jabatan lembaga ini dipakai untuk menyimpan berbagai posisi atau jabatan yang ada dalam satu lembaga. Misalnya pada lembaga BPBD ada jabatan seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota. Nah, di fileable saya mengizinkan 3 file ini itu diisi. Lembaga ID ini
foreign key dari yang menuju ke lembaga ID ini adalah foreign key yang menunjukkan jabatan ini milik lembaga mana. Nama jabatan, nama jabatannya, level semacam kategori atau posisi jabatan. Lalu kita masuk ke relasinya. Di sini aku menggunakan belongs to yang artinya tuh setiap jabatan pasti terhubung dengan satu lembaga. Tentu, misalnya jabatan ketua pada lembaga BPD akan punya lembaga ID sesuai dengan satu. Lalu ada relasi, lalu kita masuk ke relasi anggota ini menggunakan hash money yang artinya tuh satu jabatan bisa dipakai oleh beberapa anggota di waktu yang berbeda. Contohnya tuh ketua BPD tahun 2002 adalah orang A, tetapi ketua tahun 2024 adalah orang B. Jadi wajar kalau satu jabatan itu memiliki banyak anggota yang terhubung dengannya. Lalu kita masuk ke model anggota lembaga.php. Nah, kalau model sebelumnya itu mewakili lembaga dan jabatan. Nah, maka model ini itu adalah model inti dari sebuah relasi. Karena anggota lembaga berisi data siapa warganya, jabatan apa yang dipakainya sekarang, dan di lembaga mana dia aktif. File-filenya tuh diisi oleh lembaga ID, warga ID, jabatan ID, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dengan ini kita bisa tahu kapan seseorang tuh mulai menjabat dan kapan masa jabatannya tuh berakhir. Kemudian ada fitur CAS. Ini protected CAS nih yang sangat berguna tuh. Dengan that setiap kali kita memanggil file ini di view, Laravel tuh otomatis mengubahnya menjadi objek karbon. Jadi kita bisa memanggil anggota. Lalu kita masuk ke relasi. Di sini relasi ke lembaga, saya menggunakan belongs to lembaga. Lalu belongs to ke warga, jabatan. Artinya itu setiap anggota hanya milik satu lembaga, satu warga, dan satu jabatan. Jadi intinya itu setiap anggota itu hanya milik satu lembaga, satu warga, dan satu jabatan. Dengan relasi ini kita bisa menampilkan data gabungan di halaman view tanpa query yang rumit. Kita masuk ke migration anggota lembaga. Migration itu berfungsi untuk membentuk suatu tabel anggota lembaga. Nah, di tabel ini saya membuat 3 foreign key, yaitu lembaga ID, warga ID, sama jabatan ID. Lembaga ID ini menghubungkan ke tabel lembaga. Ini menghubungkan ke tabel lembaga. Lalu warga ID ini menghubung ke tabel warga. Jabatan ID menghubung ke tabel jabatan. Setiap foreign key saya kasih on delete kaskade supaya ketika ada data induknya yang terhapus, misalnya suatu lembaga dibubarkan atau dihapus dari sistem, maka semua data anggota yang terkait lembaga tersebut akan otomatis ikut terhapus. Ini biar database itu tetap bersih dan tidak ada data yang hilang. Kemudian baris paling penting nih, tabel unik lembaga ID warga ID ini memastikan bahwa satu warga itu hanya bisa terdaftar satu kali di satu lembaga. Kalau kita coba memasukkan warga yang sama dua kali di database, database itu akan menolak. Ini menjaga validitas data supaya struktur kelembagaannya tuh tidak ganda atau kacau. Lalu kita masuk ke controller atau feeder.
Pada metode indeks saya mengambil dua data penting, yaitu data lembaga sama eh data lembaga dan data anggota. Pin out file ini artinya itu Laravel akan mengambil lembaga berdasarkan ID. Kalau ID lembaga tidak ditemukan, maka Laravel itu menampilkan error. Ini bagus untuk keamanan. Lalu dia akan return ke halaman indeks kompleks lembaga anggota. Lalu ada data anggota. Saya menggunakan with warga ini, warga jabatan. Ini namanya tuh teknik Eiger loading, artinya waktu saya ambil anggota relasinya tuh seperti nama warga dan nama jabatan. Juga langsung ikut diambil dalam satu query. Setelah data siap, saya kirim pakai view anggota index compact. Jadi di halaman index nanti bisa menampilkan tabel daftar anggota lengkap dengan nama warga, jabatan, dan tanggal mulai. Lalu kita lanjut ke create yang ini. Metode create ini itu digunakan untuk menampilkan form penambahan anggota atau menambah anggota. Jadi sebelum user mengisi form, saya harus menyediakan data yang akan ditampilkan dalam dropdown. Lembaga tanpa anggota. Daftar jabatan berdasarkan lembaga. Misal jadi dropdown itu lebih akurat. Lalu kita masuk ke codingan store. Nih bagian ini itu validasi form. Ini validasi form. Validasi ini untuk memastikan data yang masuk ke database itu benar atau enggak. Required ini wajib diisi. Excise Wargas ID ini harus ada datanya tuh di tabel Wargas. Tabel Wargas itu kan ada di migration tadi. Lanjut ke jabatan. Ada di sini required access jabatan lembaga ID. Jabatan itu harus valid. Date, format tanggal selesai tidak boleh lebih dulu dari tanggal mulai. Ini untuk cek apakah warga itu sudah menjadi anggota di lembaga ini atau enggak. Jika tidak akan kembali lalu menampilkan pesan error warga ini sudah menjadi anggota. Jadi intinya tuh ini mengecek apakah ini duplikasi atau enggak, karena sudah ada aturan di immigration bahwa kombinasi warga tambah lembaga harus unik. Ini untuk menyimpan. Jika semua kan setelah semua data aman, validasi oke, dan tidak ada duplikat, barulah ke database-nya disimpan. Saya menggunakan create yang bekerja karena available pada model sudah lengkap. Setelah create berhasil, user akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses. Ini edit, update, perangkat desa, indeksnya akan indeks. Setelah itu kita masuk ke
Sider. Oh ya, ini tabel lembaga desa saya. Ini anggotanya ini foreign key. Oke, udah dijelaskan tadi. Ini RW. Oke, users. Lalu kita masuk ke data seeders. Tambah ke jabatan lembaga. Oke, di sini seeder ini membuat beberapa jabatan untuk setiap lembaga. Jadi setiap lembaga itu otomatis akan punya jabatan standar seperti ketua, wakil, sekretaris bendahara, anggota, dan koordinator. Ini pagar, kita menggunakan pagar, mengambil ID lembaga yang sudah dibuat di tabel lembaga desa. Tabel lembaga desa itu yang ada di sini. Menggunakan ID dan array. Jika data kosong, peringatan tabel lembaga desa kosong, maka akan menampilkan peringatan tabel lembaga desa kosong. Seeding jabatan lembaga seeder dibatalkan. Ini tampilan errornya. Ini tampilan ID lembaga yang sudah dibuat. Ini for each-nya. Oke. Terus kita bagi anggota. Ini seeder, tujuannya itu mengisi tabel anggota lembaga secara acak. Ya, ini pakai menginikan dari beberapa dan aman lembaga. Pengecekan ketersediaan data, ini kita mengambil lembaga ID sama warga sama jabatan ini dari database. Oke, dari lembaga desa yang ada di tabel migrasi. Lalu kita di sini mengecek ketersediaan data. Jika kosong, maka akan tampil peringatan ini. Lalu target saya itu mengisi 50, target 50 entry anggota. Di sini itu membuat entry unik hingga mencapai target count. Target count kita 50 tadi kan. Lalu lembaga ID combination. Ini memastikan unik lembaga ID warga ID. Ini setelah semua data dikumpul, barulah pergi ke dikumpulkan dalam array, barulah diinsert sekaligus ke database. Di perangkat desa controller, saya membuat warga ID, jabatan, NIP, ini maksimal beberapa karakter, kontak, nomor HP, periode mulai, kapan dia mulai jabat, periode selesai, kapan dia selesai, foto, foto, create, kapan dibuat, update, ya. Ini diambil dari perangkat desa. Nah, ini pergi ke RW. Nah, nomor RW, ini nomor RW, lalu ketua RW warga ID, create, add, update. Ini untuk membuat tabel data seeder untuk RW. User, ini untuk saya login, misalnya saya login pakai admin gmail.com, passwordnya itu 123. Lalu ke warga, di warga saya membuat Faker create, Faker Indonesia, jadi kita mengambil nama data orang Indonesia. Oke, RW ID, database tabel, mengambil ID RW yang sudah dibuat. Nah, ini jika tabel kosong akan dapat peringatan ini. Lalu ini target count kita itu adalah 100 warga. Oke. Ini nick itu harus diisi oleh 16 digit. Ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Nama, ini data, tanggal lahir, nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RW, RT.
Ini untuk menambah RW, data RW. Oke, selanjutnya saya akan push ke GitHub saya, lalu akan setelah itu saya akan tengokkan di website saya. Di sini kebetulan saya belum belum push ke GitHub, jadi saya push dulu. Saya buat ini, lalu pilih tanda panah, commit dan push. Yes. Nah, udah kan? Selanjutnya kita pergi ke website alwaysdata.net. Pergi ke on the web. Nah, di sini kita login menggunakan akun yang telah kita buat. Di sini saya membuat akun bernama ini. Lalu kita isi password. Setelah itu buat ls, lalu kita buat cd www ls. Nah, di sini kita menggunakan cd sistem informasi desa. Oh, lupa di sini. Project udah. Coba kita di sini buat gitu. Ini yang telah saya buat tadi, yang kita ambil dari GitHub. Lalu kita masuk ke alwaysdata.net lagi. Situs net. Ini tampilan login saya. Ini tadi kan error kan, saya lupa karena saya lupa membuat PHP artisan migrat. Jadi intinya tuh setelah kita namanya get pull kan loading kayak gini kan, kayak gini. Lalu setelah itu akan kita buat PHP artisan migrat. Nah, ini halaman dashboard saya. Perangkat desa. Ini adalah perangkat desa saya. Coba kita tambah, pilih warga. Ini yang telah saya jelaskan tadi kan, perangkat desa itu dari warga di sini. Lalu misalkan namanya itu
kita buat di sini kepala desa, nomor induk, misalnya bebas lah ya. Kita udah mulai Pak, misalkan saya buat penonton Mbak. Nah, kalau periode selesai ini jika masih aktif dia kan pasangin aja. Lalu di sini kita bisa tambah foto. Misalkan ini kita simpan. Oke, ada fotonya di sini. Sini kita bisa edit. Ini lembaganya. Kita bisa tambah logo di sini. Warga, data warga yang telah kita buat seeder tadi yang ada di seeder tadi ya, di sini warga. Saya membuat 100 warga. Nah, di sini kan kalau 100 di sini kan agak rapi kan. Di mana dia? Nah, di sini saya buat pagi paging kayak gitu. 10 setiap 10 data akan berpindah dia, atau sekitar 10 maksimal 10 yang ada dalam satu halaman nih. Di sini saya pakai warga. Nih, order by nama Paginet 10. Oke, lalu di dashboard. Oh ya, lalu pas itu kan apa namanya, enggak, ini nih, sini untuk menampilkan gambar kan. Di sini saya membuat PHP Artisan Storage Link. Nah, tujuannya tuh yang setahu saya tahu yaitu untuk gambar, untuk menampilkan gambar yang ada di webnya. Misalkan saya tambahkan gambar di sini, bang, sekretaris bebas, ketik punya HP, sudah dimulai hari ini aja. Nih, misalkan nih gambar ini aja, terus simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini tabelnya ada kan. Di sini kita bisa lihat tombol detail, lalu ini informasinya, di namanya, di fotonya, lalu sini kita bisa edit, diedit. Nih, misalkan kita edit dia selesai, enggak lah, nomor ini aja, edit jadi ini aja, simpan. Akan tampil notifikasi perangkat desa berhasil diperbarui. Nah, di sini kita juga bisa hapus perangkat desa sudah dihapus. Nah, ini edit, ini detail, lalu di data warga. Ini sudah saya bilang tadi. Oke, dashboard, download nomor di WA. Ini informasi session.
Jadi kan saya menggunakan admin gmail.com. Nah, di sini informasi yang saya buat, nama admin, nama pengguna yang telah saya buat tadi di sini. Nama admin, nama pengguna saya kan admin kan. Ini dia. Oh, sekian. Nah, jadi sekianlah video saya kali ini. Tugas saya kali ini, jika ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.